Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sorry kalau ganggu waktu istirahatnya atau waktu pribadinya. Dan maaf juga kalau ada suara yang masuk ya. Soalnya gue lagi bootcamp. Oke, makasih. Pertama-tama gue mau ngucapin makasih dulu buat temen-temen nih, anggota divisi ML khususnya, dan juga anggota ikonik lainnya udah join di pertemuan kita yang pertama kali first meet dengan tema visualisasi data yang bakal dibawain sama si Rafli Heriadi. Oke, eh apalagi yang mau gue bahas? Oke, karena di pertemuan pertama kita, jadi istilahnya kita pasti nyari apa ya? Nyari alur lah biar gimana enaknya. Tapi gue harap pertemuan malam ini lancar aja gitu. Makasih buat yang udah pada join, Jovan, Amel, Ramadan, Farah, terus Ayuning. Terus yang lainnya mungkin benar akan hadir, gak apa gak masalah. Dan langsung aja kalau gitu, sebelumnya gue pengen kasih info sih. Jadi untuk pertama kita bakal ngadain pertemuan terkait visualisasi data. Itu kurang lebih bakal ada 2 kali pertemuan yang bakal dibawain sama si Rapli Heriadi. Jadi nanti setelah pertemuan ini bakal ada pertemuan lainnya. Insya Allah minggu depan lanjutin materi yang dari ini. Nanti si Rapli yang atur materinya. Terus kalau udah visualisasi data udah kelar, baru kita masuk ke pemrograman yang bakal dibawain sama si Maul. Maul bakal membawakan pemrograman. Nah, itu bakal dilihat dari eh kira-kira teman-teman udah pada sampai mana gitu kemampuan codingnya. Nanti disesuaikan lah. Untuk yang Python ini kemungkinan bakal agak lama karena ini base apa ya? Base dasar atau yang fundamental yang mesti kita bisa gitu di machine learning. Karena itu kalau gue pribadi gue nggak pengen yang buru-buru terlalu gimana gitu ya. Ya kayak Desember harus kelar nggak gitu, tapi se-enjoynya aja, senikmatnya aja biar ilmunya tuh masuk gitu. Nanti itu mungkin di minggu ketiga ya. Kalau UAS nanti tenang aja, kalau UAS kita break dulu ya. Soalnya kan lagi UAS. Oke, itu terkait materi. Oh iya, kalau buat mesin learning sendiri nanti dilihat kalau sekiranya emang cukup atau nanti ada diskusi lagi baru dikabarin terkait mesin learningnya itu. Yang penting gua hal ini visualisasi data sama Python dulu dimatengin. Oke, lanjut ke oh iya yang udah ngisi form makasih udah berpartisipasi. Yang belum juga nggak apa-apa mungkin karena kesibukannya masih berhalangan buat ngisi formnya. Oke, apalagi ya oh iya gua harap yang belum ngisi form itu tetap daftar daftar ID Camp ya karena kemarin terakhir pas hari apa beli hari Senin Rabu ya sekarang Rabu Apanya? ya pas kita ngecekin ID Camp itu hari apa sih? Iya, hari Rabu Rabu ya. terakhir. Nah ya Rabu itu masih bisa daftar, jadi kalau abang bisa daftar ya daftar aja gitu. Dimanfaatin sebisa mungkin itu jadi media belajar karena ya lumayan daripada gabut kan gak ada kegiatan. Ya sekiranya kurang bermanfaat mending ikut pelatihan aja, toh materinya juga bagus dan gue rasa itu mudah dipahami untuk kelas kita yang seharusnya ada mahasiswa ini. Jadi daftar aja kalau yang belum. Kalau yang bingung daftar gimana, langsung tanya aja di grup asli, tanya aja di grup, nanti bakal diarahin di situ. Oke, apalagi yang udah mau dibahas, mungkin itu aja ya sebagai pembukaan. Gue tetap bakal join tapi mungkin gak selalu on mic atau on cam karena lagi bootcamp juga. Sisanya gue kasih ke Rapli aja. Sebelum mulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. langsung aja gue salih ke Rapli. Waktu dan layar dipersilakan. Thank you. Semangat, 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 semangat. Oke, siap. Thank you buat
Rafli sebagai ketua kepala divisi atas penyampaian pesannya. Oke, lanjut langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa agar acara pada malam ini dapat lancar. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Sebelumnya, oh iya, selamat datang Mas Alvin. Oke, selamat datang semuanya. Thank you. Mangga dilanjut. Oke. Sebelum kita mulai, di sini gua mau absen dulu ya. Di sini ada Amel. Ada nggak Amel? Amel? Dengar ya. Farah. Farah ada nggak? Kedengeran ada. Oke. Vicky. Lagi ngasep kali. Lagi ngasep ya. Ilham. Ada Ilham? Hadir. Oke, aman. Ada suara gua kan? Ada. Jovan. Hadir. Oke, thank you. Oke, Bagas tadi ini. Robi ada nggak Robi? Robi nggak ada ya. Siva nggak ada. Ramadan. Hadir. Siapa itu? Jos. Oh. Raka lagi aslep. Hadir. Ayu ada, Ayu. Oke, sisa Bagas, Robi sama Siva ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rafli, NIM gue 333-222-0112. Di sini gue sebagai bukan tutor juga, tapi kita belajar bareng-bareng. Di sini gue akan menyampaikan materi visualisasi data namanya. Visualisasi data ini gue akan sampaikan secara mungkin 2 atau 3 part tergantung situasi, apakah nanti harus disampaikan atau tidak. Oke, gue mau ngasih tahu dulu. Oh iya, tadi juga benar kata Rafli, kalau misalnya nanti kalau gue bakal nyampein visualisasi data, kalau Maulana Fakih itu menyampaikan materi namanya Python ya, tutorial Python gitulah. Python, kalau dari Rafli, dari ketua divisi kita, itu akan membawakan materi machine learning itu sendiri. Oke, di sini gue berharap kalian bisa antusias dalam Meet ini. Jangan segan untuk bertanya atau berdiskusi. Gue harap nanti kalian bisa aktif gitu ya di sini. Terus gue mau nyampein juga tujuan kita diadakan Meet ini tidak lain hanyalah progres kita gitu ya, sebagai anggota di laboratorium Iconic ini. Karena kalau kita tidak mengadakan Meet ini, ya ngapain kita masuk laboratorium Iconic gitu kan.
tujuan kita masuk laboratorium ikonik ini ya kita melakukan sesuatu gitu. Kita berpartisipasi supaya kita itu bergerak. Nah, terus juga kita di sini belajar bareng-bareng. Di sini gue bukan orang yang bisa dibilang pro atau sepuh dalam bidang visualisasi data atau machine learning atau Python. Mungkin kalian yang mungkin ada di salah satu di antara kita yang sudah pro dalam menyampaikan visualisasi data ataupun Python. Oke. Oh ya, lanjut aja kita masuk materinya. Udah ada ya? Udah ada belum? Udah klik. Udah ya? Oke. Bentar. Visualisasi data. Nah, apa sih arti dari visualisasi data menurut kalian? Ada yang mau bisa sampaikan terlebih dahulu buat memulai dari materi ini? Sepi amat nih kayaknya. Ada yang tahu gitu kan kayak visualisasi data, apa sih visualisasi data? Oke, mungkin gue boleh masuk kali ya, Pli. Siapa nih? Kebaran lu. Oh, ya udah. sorry gak bisa. Oke, biar kita apa ya? Biar kita interaktif lah. Jadi kalau dari gue pribadi ya, apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah ketika suatu kumpulan data gitu ya, sekumpulan data gitu, kita visualisasikan atau kita gambarkan bentuknya agar memiliki tampilan sehingga pemahaman kita sebagai yang melihat gitu ya, itu dapat lebih mudah dimengerti gitu. Kalau dari gue sih itu. Mungkin dari Maul ada tanggapan atau dari yang lainnya boleh langsung tanggapan aja. Iya nih. Thank you buat Rafli udah nyampein pendapatnya. Fakti, Maul, ada nggak? Oke, mic-nya Maul mati, Cok. Oh, mati ya. Ya udah lanjut aja. Oke. Jadi apa yang disampaikan Rafli tadi itu benar ya. Visualisasi data. Visualisasi data itu data yang akan divisualkan kepada audiens sehingga audiens tersebut dapat memahami isi dari data tersebut. Oke, gue mau contohin analoginya di kehidupan. Misalnya ada seorang raja. Seorang raja ini ingin kerajaannya itu sedang akan melakukan perang gitu ya. Tapi si raja ini bingung bagaimana mengatur strateginya. Nah, lalu sang raja ini menyerahkan ke Perdana Menteri atau enggak Menteri Pertahanan gitulah, Pak Prabowo. Asik. Nah, terus Pak Prabowo ini bingung. Pak Prabowo ini mengatur strateginya. Nah, terus sang raja ini pengen tahu nih strateginya kayak gimana. Nah, si Bapak Prabowo ini bingung ngasih taunya gimana. Cara nyampein strateginya tuh gimana, kan nggak mungkin kalau misalnya make
apa namanya, pakai kertas gitu kan nggak mungkin ya, pakai apa sih namanya, ya itulah yang cocok buat ngevisualisasiin strategi perang itu adalah dengan cara memakai patung-patung kayak miniatur gitu ya, miniatur alat perang gitu kan, kayak ada kapal perang, ada pesawat, ada tank. Nah, Pak Prabowo ini bikin visualisasinya seperti itu agar sang raja atau enggak Pak Presiden Jokowi ini tahu gitu. Oh, jadi seperti ini gambarannya. Nah, jadi seperti itu guys, gambarannya visualisasi data. Nah, visualisasi data, kalau definisinya itu merupakan cara mengomunikasikan sebuah informasi atau data dalam bentuk visual seperti diagram, grafik, atau representasi lainnya. Nah, kalau tadi kan secara real life ya, sekarang kita masuk ke datanya. Kayak gimana sih pengaplikasian visualisasi data? Nah, bayangkan kalian itu adalah seorang karyawan di suatu perusahaan dan bos Anda meminta Anda untuk memaparkan hasil pengeluaran mingguan dalam sebulan. Ya. Nah, Anda tuh ditugaskan untuk memaparkan pengeluaran mingguan dalam sebulan. Gimana sih? Pasti kalian nulisnya Januari, bulan Januari kayak gini. Januari, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Minggu ke-1 pengeluarannya 500.000, minggu ke-2 300.000, 3 700, 4 1.000.000. Nah, kalau dari secara keseluruhan ini kita dapat tahu bahwa pengeluaran terbesar selama sebulan di Januari ini adalah minggu ke-4 ya. Tapi gimana kalau misalnya selama 6 bulan? Tampilannya gini. Oh, banyak kan? Wah, ruwet nih kayaknya. Wih, mana nih? Bos Anda juga pasti, bos kalian gitu, pasti mikir, wih, apaan ini? Mana yang paling besar pengeluarannya di minggu keberapa, di bulan apa? Nah, cara solusinya adalah menggunakan diagram batang. Nah, di sini kita lihat minggu ke-1 itu warna biru, minggu kedua warna merah, minggu ketiga warna kuning, minggu keempat warna hijau. Di sini kita lihat koordinat ya, X, sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X itu pakai bulan gitu. Kalau misalnya sumbu Y itu range nilainya. Jangan kalian taruh di sini range-nya, di sini bulannya, itu salah gitu kan. Sebenarnya bisa aja, tapi nanti si diagramnya tuh nanti gini, miring gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa dapat membaca data pengeluaran terbesar atau terkecil dengan cepat. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya pengeluaran minggu keempat yang paling besar itu di bulan Januari dan Mei. Nah, terus untuk minggu ke-1 di bulan Maret ya. Begitulah. Gampang kan? Nah, itu adalah visualisasi data. Kembali lagi, visualisasi data adalah cara mengomunikasikan sebuah informasi atau data dalam bentuk visual, seperti diagram, grafik, atau representasi visual lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada visualisasi data itu ada medianya.
Medianya apa aja sih untuk memvisualisasikan? Ada tabel. Nah, tabel itu merupakan salah satu media visualisasi data yang sederhana dan sering kita temukan sehari-hari. Nah, biasanya itu tabel itu kan baris dan kolom gitu kan. Kayak matriks gitu. Baris dan kolom. Nah, tabel itu bisa diurutkan secara menaik atau menurun. Kalau menaik biasa disebut ascending, kalau menurun descending. Nah, bentuk visualnya kayak gini. Misalnya kita punya apel 50, jambu 35, jeruk 100, mangga 25, melon 40, semangka 10, total dari seluruh buah 260. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat aturan dasar dalam penulisan tabel. Jadi penulisan tabel itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan nulis nama buah, jumlah, apel, jambu, jeruk, mangga, melon, semangka, total. Nah, itu harus ada aturan-aturannya agar si pendengar itu atau bos kalian itu tahu isi dari data kalian yang akan disampaikan. Nah, pertama itu adalah penulisan judul. Penulisan judul dalam tabel itu harus jelas, menggunakan tulisan atau font yang jelas agar dapat dimengerti gitu. Nama buah kita di sini di bold kan, di bold, jumlah di bold, lalu dikasih warna agar beda. Nah, penekanan itu sama seperti tadi ya. Penekanan tuh agar data ini tersampaikan dengan mudah. Dengan mudah ya caranya seperti ini. Total di bold kan 260. Kita tuh pasti bakal fokus ke sini, total. Nama buah, jumlah. Kan. Simple. Nah, tabel juga gak bisa terlalu warna-warni gitu. Misalnya ini dikasih warna ini, apel dikasih warna ini, jambu dikasih warna apa, jeruk ini, itu terlalu rame gitu. Jadi si bos Anda itu bakal kesulitan apa sih data yang bakal disampaikan itu tuh. Nah, terus penjelasan simbol juga, kalau misalnya tabel data kalian itu memiliki simbol, itu simbolnya itu harus diberi footnote di tabelnya gitu kan. Kalau kalian belum tahu footnote, coba search aja di Google footnote. Nah, tabel juga perlu nih dikasih sumber kalau tabel ini bukan berasal dari Anda yang buat. Misalnya sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Nah, itu kalian harus sertakan jumlah sumbernya. Kalian nggak bisa tuh ke bos kalian ngasih data sensus, ini dari mana sumbernya gitu kan nggak tahu kan. Pasti bos Anda minta sumbernya ini dari mana biar data tersebut tuh terbukti kevalidasiannya. Nah, lanjut. Media visualisasi data selain tabel adalah diagram. Nah, diagram itu apa? Diagram itu sebuah representasi data yang digambarkan dalam bentuk grafik. Kayak tadi yang udah gue sampaikan, diagram batang itu kan. Diagram batang. Sini kita lihat. Nah, sebenarnya penggunaan tiap diagram itu berbeda-beda ya. Jadi di sini ada diagram batang, diagram lingkaran, sama diagram garis. Jadi masing-masing diagram ini fungsinya beda secara penyampaian visualnya. Jadi kalau misalnya dia diagram batang, itu
lebih ke menunjukkan nilai terbesar, nilai terkecil gitu kan. Kayak misalnya ini pengeluaran terbesar di bulan apa sih? Oh, di bulan Mei. Pengeluaran minggu keempat di bulan Mei. Kalau pengeluaran minggu keempat yang paling rendah itu di Februari, April, Juni gitulah. Minggu ke satu nih paling kecil nih, April, paling kecil pengeluarannya. Nah itu kita bisa gunakan diagram batang itu buat mencari nilai tinggi dan rendah. Selanjutnya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu biasanya mempresentasikan dalam bentuk ya persentase dalam sebuah lingkaran, yang berarti satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Jadi kita bagi-bagi nih. Misalnya ya, di sini ada bulu tangkis, ada basket, sepak bola, lainnya. Nah, survei hobi siswa. Nah, jadi di sini sepak bola sebanyak 48,6% gitu. Jadi segini 48,6% banyaknya siswa yang suka sepak bola. Kalau basket 8,6% gitu kan sukanya. Bulu tangkis lainnya, atau enggak bisa kita gunakan contoh analoginya seperti makanan ya. Makanan McD, KFC, lah baik gitu kan. Berapa persen sih orang yang suka McD, lah baik, KFC gitu kan. Itu biasanya diagram lingkaran itu dipakainya seperti itu. Nah, selanjutnya ada diagram garis. Nah, kalau diagram garis kita lihat, biasanya kita juga pakai di fisika ya, pas itu praktikum Pfister ya, buat grafik RL tuh ya, kan menaik gitu kan, menaik menurun. Nah, itu fungsinya buat grafik garis ini. Kita bisa lihat perkembangan misalnya penjualan sepeda di tahun 2019, di Januari ke Februari menurun, Februari ke Maret meningkat, menurun, gitulah. Nah, ini dalam sebulan nih. Kalau misalnya kita tahun gitu kan, tahun 2019 ke 2020, nanti tuh si grafik ini tuh nggak ada codet-codet gini, pasti naik gitu kan, menaik gitu. Nah, fungsinya diagram garis dalam visualisasi data itu fungsi itu kayak gitu. Sorry. Kita masuk konteks data, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Atau ada yang belum paham apa itu visualisasi? Halo guys. Woi. Nanti kalau bisa di record ya, soalnya gue bakal ngasih tutorial Excel ya. Tutorial Excel kalau misalnya di coding kan kalian belajarnya pakai Google Sheets. Nah, kalau di sini gue bakal ngasih tahu dari Excelnya. Lumayan penting sih, soalnya gue bakal ngasih tahu shortcutnya itu, rumus-rumus. Belum banyak sih kalau rumus-rumus. Tugas nanti gue bakal ngasih tugas juga buat kalian buat belajar. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau pendapat? Sepi amat nih. Dan Nuryadi. Udah, lanjut aja lah ya. Aduh, tadi udah kena bocoran.
Ya udah, konteks data. Kalau kita masuk konteks data, data itu bisa dianalogikan seperti kehidupan nyata. Nah, kehidupan nyata itu kalau kita lihat rumit kan, kayak sulit sih. Tapi kalau misalnya kita gitu ya, di kehidupan nyatanya itu bawanya enjoy atau enggak, kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti kehidupan kita tuh bakal lebih ringan, lebih lebih enjoy gitulah. Nah, sama seperti halnya data. Data itu kalau misalnya, apa tuh? Oh, amin. Data itu sama seperti halnya kehidupan nyata. Sama kehidupan nyata, data yang banyak bisa akan terasa rumit gitu kan, terasa sulit. Apa sih data banyak gitu kan, data gede gitu kan, kayak sensus. Kalau kalian belum lihat data sensus kayak gimana, coba kalian cari search di Google gitu, data sensus, data COVID, itulah pasti banyak kan. Nah, kalian tuh pasti sulit, apa sih ini data gitu. Tapi kalau misalnya kalian menemukan konteks dari data tersebut, pasti kalian itu dapat memahaminya walaupun sedikit gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau kita gak memahami konteks dari data tersebut, nah bisa saja nanti kalian tidak bisa menyampaikan data tersebut dengan baik. Nah, makanya itu dari itu penting kita mengetahui audiens yang nanti bakal membaca data kita atau untuk menentukan bagaimana ya, jadi pokoknya audiens itu penting ya, mengetahui audiens itu buat gimana. Bentar, sorry. Jadi data itu kita harus menyampaikannya dengan baik kepada audiens gitu kan. Nanti tuh kalian muncul pertanyaan, apakah mereka perlu tahu dan apakah Anda ingin mereka menjadi tahu? Nah, pertanyaan ini tuh harus ada di dalam pikiran kalian sebelum menyampaikan data, menyajikan data Anda ke bos. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini belum terjawab, nah bisa saja yang Anda sampaikan ke bos Anda itu tidak perlu gitu, kayak ya kurang efektif gitu kan. Nah, makanya hal yang perlu kalian sebelum menyajikan data itu harus berpikir, apakah si ini perlu tahu data ini, apakah kita ingin mereka menjadi tahu gitu kan. Nah, itu harus ditanyakan. Nah, terus perlu juga kita tahu siapa pendengar kita gitu kan, siapa pendengar data kita gitu. Misalnya kalian adalah seorang data analis gitu. Data analis itu seorang penganalisis data gitu, penganalisis data. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya kalian menyampaikan data tersebut tidak sesuai dengan bidangnya. Kayak misalnya audiensnya pengusaha, tapi kalian nyajiin datanya
nyajiin presentasinya itu tentang data analis, kan nggak relevan gitu, nggak sesuai. Nah, itu perlunya kita memahami visualisasi data dengan baik dan benar. Nah, lalu muncul juga pertanyaan, bagaimana saya bisa menemukan poin penting dan membuat data tersampaikan secara efektif gitu kan. Nah, udah nih mulai pertanyaan ini nih harus ada juga dalam benak kalian. Nah, lalu analoginya itu bayangkan diri Anda itu seorang pelukis ya, seorang pelukis. Nah, apapun yang Anda lukis di kanvas itu adalah seorang data gitu kan. Kanvas itu adalah data, pelukis adalah kalian. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, lukisan ini nih untuk siapa gitu kan? Lukisan yang saya buat ini nih untuk siapa gitu kan? Misalnya Van Gogh ngelukis lukisan gitu kan. Pasti dia tuh mikir, ini lukisannya buat siapa gitu kan. Terus apa yang pengen dilukis? Bagaimana cara melukisnya? Nah, pasti gitu. Kalau misalnya dari sini kita masukkan ke analogi datanya, data analis gitu ya, seorang data analis, maka pertanyaannya bakal menjadi begini. Kepada siapa data ini akan disampaikan? Nah, lalu ada data apa yang ingin disampaikan? Bagaimana cara menyampaikan data tersebut, gitu kan? Pada siapa data ini disampaikan? Kita itu harus mengetahui siapa audiens kita yang bakal mendengar penyajian data kita gitu kan. Misalnya dalam rapat gitu kan terdapat soal perusahaan, misalnya kalian gitu ya sama bos kalian tuh diminta buat nyajiin lupa inget coy. Buat nyajiin pengeluaran penjualan sepeda gitu ya. Nah, yang dengar ini adalah tim yang ngejual si sepeda tersebut gitu kan, kayak ada tim penjual sepeda gitu. Nah, data yang kalian sampaikan itu ke tim yang ngejual sepeda tersebut gitu kan. Nah, terus data apa yang ingin disampaikan? Ya, data penjualan sepeda tersebut gitu kan. Nah, gimana cara menyampaikan data tersebut? Nah, ini pertanyaan yang ini tuh harus kalian pikirkan gimana caranya audiens pendengar kita itu dapat mudah memahami isi data yang kalian buat. Sama halnya saya di sini sebagai mempresentasikan materi visualisasi data ini kepada kalian. Gimana caranya gua ini bisa kalian itu mengerti gitu tentang visualisasi data. Nah gitu kalau bicara konteks data. Oke, lanjut sekarang kita masuk tools dalam visualisasi data. Yang kita tahu tools dalam visualisasi data itu kan ada Google Sheets ya, Google Sheets sama Excel gitu kan, Microsoft Excel. Tapi ada juga Tableau Public. Nah, Tableau Public ini sama ya kayak Excel atau enggak Google Sheet, tapi agak-agak beda dikit gitu. Beda-beda dikitnya, kalau di Tableau itu bisa
visualisasi diagram gitu, visualisasi diagram, diagram batang, lingkaran, garis gitu, tuh bisa ditampilin di web, di website kan, bisa ditampilin. Jadi ada dashboardnya gitu, ada dashboardnya. Jadi kayak misalnya kalian ini seorang pengusaha, pakai Tableau bisa nih di iPad kalian tuh nanti tuh bakal muncul persentase peningkatan bulan ini ke bulan ini gitu Tableau tuh. Nanti kalau pengen lebih taunya bisa cari di Google ya. Oh ya, Tableau ini cara website apa online ya kalau nggak salah tuh, online, bisa online juga. Nah, selanjutnya itu ada Google Sheets yang kita tahu ya, Google Sheets dan juga Microsoft Excel. Lanjut ke spreadsheet. Nah, spreadsheet. Apa sih spreadsheet itu? Yang pasti kita tahu spreadsheet itu Google Sheet ya. Kalau gue sih awalnya spreadsheet tuh ya Google Sheets gitu tuh. Tapi ternyata bukan. Google Spreadsheet itu kalau misalnya kita bagi menjadi dua, spread dan sheet ya. Ini Google Sheet ya, spreadsheet yang kita tahu ada Google Sheet sama Excel gitu, Microsoft Excel. Nah, tapi ternyata bukan, spreadsheet itu bukan Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Spreadsheet itu apa? Spreadsheet itu kita bagi dua, spread sama sheet. Spread itu apa artinya? Penyebaran atau menyebar gitu kan. Kalau sheet ya lembaran. Kalau digabung berarti sebuah lembaran berisi baris dan kolom yang dapat kita gunakan untuk analisis data. Nah, jadi fungsi spreadsheet itu ya seperti itu, buat menganalisis data dari baris dan kolom. Nah, kalau misalnya kita analogiin game ya, Mobile Legend dan Dota 2. Yang kalian tahu itu kalau Mobile Legend sama Dota 2 itu termasuk game MOBA. Kalau selain itu ada game PUBG, ada Fortnite, ada ya apalagi lah itu namanya termasuk game Battle Royale. Nah, ini sama seperti spreadsheet. Jadi Google Sheets sama Microsoft Excel itu termasuk dari spreadsheet. Itu aplikasi spreadsheet. Aplikasi spreadsheet itu apa aja sih kegunaannya? Yang tadi kita bilang itu menyimpan informasi secara detail, membuat tabel data dengan lebih mudah, membantu dalam perhitungan statistik, lalu memvisualisasikan data ke dalam bentuk grafik, lengkap juga sama rumus-rumus biar membantu dalam perhitungan. Tuh, jadi itu adalah gunaan dari spreadsheet. Oke, jadi materinya udah selesai. Kita lanjut masuk ke praktek. Sebelum kita masuk praktek, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo guys. Ada Jovan, ada Ilham, ada Mel, ada Ayu, ada Anas, ada Nuryadi. Coba Nuryadi hadir. Ini di-record gak guys? Ada yang nge-record gak? Soalnya gue gak nge-record. Si Haris record, Pli, aman. Oh, si Haris record ya.
Oke. Oke, lanjut aja. Wait. Bagas sudah masuk belum? Waduh, belum nih. Robi nggak ada. Siva juga nggak ada. Oke. Kita masuk materi. Wis, salah guys. Oke, jadi di sini kita gunakan Excel untuk prakteknya ya. Kalau misalnya di coding itu kita gunakan Google Sheets, kalau di sini kita gunain Excel. Langsung aja kalian ketika masuk ke Microsoft Excel, tampilan pertama ini seperti ini. Kalau kalian ingin tahu versi dari Google Microsoft Excel ini, kita bisa ke account ya, account. Nah, di sini Microsoft Office Professional Plus 2016. Jadi di sini gue pakai Microsoft Excel 2016. Yang terlebih terbarunya itu Microsoft 360, yaitu lebih terbaru lagi, rumusnya lebih ada fitur-fitur rumus yang lebih lengkap gitu kan. Nah, lanjut, ketika kalian di sini ada formula tutorial, welcome to Excel, drop down tutorial, lain-lain ya. Di sini itu recent, artinya itu yang udah gitu kan, yang udah. Ini data-data apa sih namanya, file-file Excel gitu kan. Kalau kalian mau buat baru ke blank workbook ya, masuk ke blank workbook, tampilan kalian seperti ini gitu kan. Nah, di sini kita lihat ada file tadi ya, the home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer, help. Nah, kita fokus ke sini dulu aja. Yang kita tahu di Excel itu ada operator ya, operator tambah, kurang, sorry, gue gak ngejelasin itu dulu. Gue bakal jelasin di sini. Kalau kolom itu dijabarin dalam abjad ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau baris itu dalam angka 1, 2, 3, 4. Kalau disatuin tuh bakal dipresentasikan kayak A1 gitu. Kalau di sini E6, di sini bakal nampilin E6. Nah, itu. Nah, terus juga kursor kalian itu kan, tanda panah ke bawah bisa geser ke bawah, kanan, kalau kiri, atas gitu kan. Tidak terlalu penting lah. Kalau kalian pakai CTRL kiri, CTRL kanan, set. Nah, ini bakal nunjukin kolom paling kanan gitu ya, paling kanan, XFD. Nah, kalau kalian CTRL ke bawah, paling bawah, ke kiri, paling kiri, ke atas, paling atas. Nah, kalau kalian ingin blok beberapa sales gitu kan, pencet shift dan panahnya gitu kan, cet. Nah, gitu. Masih nggak penting juga sih, nggak penting lah. Nah, di sini ada pengatur font, ukuran font,
bold, italic, underline, buat ngasih font, buat ngasih garis-garis tabel ini ya penting, sama ngasih warna dari backgroundnya gitu kan, dari hurufnya, penulisannya center atau left, align right, gitu kan. merge. Nah, merge ini biasanya sering digunain. Oke, lanjut ke operator aja ya, operator. Dalam Excel tuh terdapat dalam operator matematika gitu kan. Operator Excel. Nah, oh ya, nanti kalau kalian nulis ngetik gitu kan, operator Excel di sini kan tampil gitu ya. Terus kalian di sini nulis lagi operator Excel lagi. Nah, itu bakal kepotong di sininya, tapi di sini nih nampilin kata-kata yang ada di sini gitu kan. Oh ya, sorry, di sini tuh kalian bisa nulis kata-kata atau enggak rumus gitu kan. Bentar, gue lebih enaknya gue mau ubah ke sorry. Gue CTRL-A, gue ubah ke putih biar nggak apa ya, nggak enak gitu kan kalau ada garis-garis. Nah, gue tulis ini operator Excel. Operator Excel itu apa aja sih? Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada bagi, ada apalagi kali, sama ada persen. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, gua mau ini dulu biar otomatis. Sorry, kenapa nih? Wih, kenapa nih, coy? Salah sih. Wih, bola. Operator Excel. Tadi itu gue mau ini sih, mau biar otomatis kalau misalnya kita ketik panjang gini-gini, nanti tuh si kolomnya ini bakal otomatis melebar lagi sendiri gitu tuh. Udah gak apa-apa lah. Nah, di sini tuh ada operator tambah, kurang, bagi, kali, sama persen gitu kan. Misalnya kita pengen ngasih angka 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, di sini tuh kalian bisa gunain gitu kan. Kalau kalian mau ngitung gitu kan, pakai sama dengan
bisa kalian secara manual ketik 4 ditambah 0 sama dengan 4 kan, sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kalau ini persen ya, persen ya 4% itu berapa? 0,04. Kalau 1 itu kan 100%. Kalau 0,4 40%. Kalau 4% 0,04. Tuh. Tuh mudah tuh, kalian bisa pakai kalkulator tuh di Excel gitu kan. Nah, kalian juga bisa ngetiknya secara pakai sales gitu kan. Misalnya pengen di sales ini 4, sales 2 ditambah 0 ditambah sales B2, sel C2 ditambah B2 gitu. Hasilnya sama 4. Nah, terus ini 3 tambah 1 gitu kan. Dikurang ya, sorry. Kurang 1. Tuh, gitu kan. Bagi sama dengan 2 bagi ini tuh kan. Nah, terus juga oh ya, ada juga 0, misalnya gue pengen urut, ngasih urut nilai urutan angka 1, 2, misalnya 0 sampai 20. Misalnya angka-angka ini jumlah pengen gue jumlah 2. Nah, caranya tuh gimana sih? Caranya tuh bisa kalian di sini bisa kalian tuh secara ini dikali ditambah 2 set. Nah, lalu kalian klik atau klik geser ke sini, atau kalian bisa klik 2 kali aja. Nah, langsung tuh otomatis si rumus-rumusnya bakal geser ke bawah. Kita lihat nih, ini kan rumusnya G2 ditambah 2. Kalau yang ini rumusnya G3. Geser kan? Nah, tapi ada cara lain. Cara lain buat ngejumlahinnya. Gimana caranya? Karena kita sini 2. Sini kita 2. Taruh 2. Nah, mana enaknya? Kita kasih tabel dulu. Ya. Urutan tengah udah 1 jam ya. Sorry, 2. Jumlah 2 atau nggak dikali 2 deh, kali 2. Nah, kalian tuh pengen tuh klik ini sama dengan urutan dikali sales ini. Bisa klik nih. 2 dikali 0. 1 dikali 2 harusnya 2.
2 dikali 2 sama dengan 4. Tapi kalau kita tarik atau kita klik 2 kali di sini, 0. Kenapa 0? Kita lihat. Di sini rumusnya sama dengan G2 dikali J1. Tapi kalau kita lihat di sini, bergeser ke bawah, ya, bergeser. Jadi Excel itu seperti itu, bergeser. G3 dikali J2. J2 di sini nggak ada value-nya. Nah, caranya gimana? Kita undo. Caranya gimana rumusnya? Kalian gampang. Di bagian J1-nya ini, supaya tetap gitu kan, supaya ngunci biar gak geser, kalian pencet F4. Lambangnya ngubah nih. Dolar, J, dolar 1. Kalian bisa ketik manual, dolar, kolom apa, J, dolar lagi, baris ke berapa? Kedua. Ke 1. Nilai 2-nya kan di sini kan. Oke. Klik nih, harusnya kan 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Tuh. Ya kan? 6. 3 dikali 2, 6. Nah, itu gitu guys. Terus juga apalagi ya? Itu sih operator Excel gitu kan. Terus juga udah gua ngasih tahu urutan ininya. Bentar guys. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Guys, dari tadi gua ngomong di mute atau enggak? Aduh, Aman tuh ya, kayaknya aman. aman ya? Aman. Aman lah, aman. Takut gua. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira apa yang gua sampaikan tadi itu ada yang bingung atau apa? Oke, ya udah, lanjut aja. Sorry ya, udah sejam. Mungkin bentar lagi selesai. Nggak bakal lama. Selanjutnya, di sini gue bakal ngasih tahu rumus yang sering kita gunain itu rumus ya. Rumus biasanya yang kita tahu yang di SMP atau enggak SMA gitu kan, SMK Pak, diajarin gitu, rumus sum. Sum itu rumus untuk menjumlahkan angka-angka, menjumlahkan. Nah, kita caranya itu sama dengan lagi sum, ketik sum, 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 buka kurung. Nah, biasanya kalau penulisan rumus di Excel itu seperti ini. Sum, kita lihat nih di sini ada keterangan sum number 1 titik koma number 2. Nah, number 1 ini nilai yang kita nilai pertama. Misalnya kita masukkan 1, terus kita memasukkan nilai kedua, titik koma. Nah, titik koma ini tergantung versi Excel kalian. Kalau misalnya kalian pakai Microsoft 360 itu makanya koma aja, koma 2, koma 3.
Tapi kalau di sini gue makainya titik koma. Titik koma number two ini maksudnya nilai kedua, misalnya gue masukin 2, 3, 4, 5, 6, terus gue tutup kurung. Nah, ini tuh rumus sum ini bakal menjumlahkan seluruh nilai di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Berapa hasilnya? 21. Nah, tapi kalian juga bisa bisa menggunakan rumus sum ini ke sini gitu. Kayak kita pengen menjumlahin seluruh yang ada di sini. Nah, kita tinggal tarik aja dari 0 sampai bawah sampai 40. Nah, kita di sini bakal ada keterangan sum I2 sampai dengan I22. Nah, ini untuk number 1 buat value 1. Kalau misalnya kita titik 2, ini udah masuk ke value kedua. Kita masukin yang sini nih misalnya. Sini tuh. Nah, ini value kedua nih. Value kedua ini dari H2, artinya dari H2 sampai dengan H22. Kalau kita baca dari ini, sum penjumlahan nilai pertama itu I2 sampai dengan 122 dijumlahkan, lalu dijumlahkan dengan H2 sampai H22. 622. Jadi total yang di sini dijumlahin, lalu yang di sini dijumlahin. Nah, itu 622. Tuh, guys. Nah, itu fungsi sum. Nah, di sini gue pengen tampilin rumusnya. Tinggal gunain kutip 1 di sini sebagai komen gitu kan. Nah. Terus juga biasanya kita gunain rumus rata-rata. Rata-rata itu yang kita tahu penjumlahan seluruh jumlah dibagi seluruh banyaknya data. Sorry, harusnya gue bikin contoh ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak pada nonton ini. Average. Rumus rata-rata itu average. Kita bisa ketik sama dengan average. Buka di sini kita lihat lagi value yang bakal kita akan merata-ratakan. Misalnya di sini ya. Sini kita akan merata-ratakan kolom dari I2 sampai I22. Berapa rata-rata? Sorry guys. Itu kurung 20. Rata-ratanya 20 nih. Bilangan bulat. Pas ya berarti. Jadi jumlah di sini dibagi berapa nih? Ada 1, 2 lah. Nah, itu rumus average. Kita kasih komen di sini. Atau enggak, misalnya ada nilai-nilai gitu kan. Ada nilai-nilai bahasa Inggris, pendidikan agama, teknik digital, misalnya 90, 91, 95, 80, 85, 95, 75. Nah, di sini nih nilai-nilai di kelas A. Rata-ratanya berapa? Nilai teknik digital misalnya, nilai teknik digital di kelas A. Rata-ratanya berapa? Ini 86,66667. Nah, ini. Nah, tips ya, kalau misalnya kita ingin nilai koma ini berkurang, kita
bisa ke sini, increase desimal sama decrease desimal. Karena kita ingin mengurangi desimal, kita pilihnya decrease desimal. Nah, misalnya 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma, ini rata-ratanya. Rata-rata nilai dari sini nih. Gua kasih komen di sekitar sini, ini rumus ya. Rumus di sini hasil sama dengan sama dengan, nah ini hasilnya, gua copy sini, ini gua copy ya, copy, tapi di sini komennya gua hilang biar ada hasilnya. Lagi-lagi gua ini mudah gitu kan. Nah, selanjutnya ada rumus if ya, if jika. Nah, ini sama kayak di Python atau bahasa C ya, jika. Nah, kalau kita lihat di sini if logical test. Logical test tuh gue mungkin ngasih tahu dulu nih ya. Logical test tuh apa aja sih? Ada pengurangan ya. Logical ada pengurangan, ada lebih besar, pengurangan lagi. Kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, terus juga apa lagi ya, sama dengan itu kan, sama dengan. Kalau tidak sama dengan tuh apa ya, kayaknya nggak ada deh ya, inilah pokoknya. If ya, if misalnya kita bikin 2 lebih besar dari 4. Logical testnya ini 2 lebih besar dari 4. Kalau logical test ini benar, value if true. Nah, ini jika logical test nilainya benar, maka apa kondisinya? Salah. Nah, di sini gua mau masukin true, benar. Kalau salah, nah ini titik koma lagi untuk salahnya. Salahnya apa? False. Yang kita tahu bahwa 2 itu kurang dari 4, bukan 2 lebih dari 4. Maka logical test ini bernilai salah, false. Jawabannya adalah false. Ya. Kalau kita ubah di sini, false-nya salah. Salah jawabannya. False. Jadi seperti itu penggunaan if ya. If gua di sini bakal sorry guys. Kasih komen sama dengan sini, copy, enter, terus hilang. False. Terus juga ada rumus count. Count ini untuk menghitung
menghitung jumlah data berdasarkan angka. Jadi gua ada count E ya. Ada count E, ada count, ada count, ada count E, count E, count if, kan. Sebenarnya banyak sih. Sum juga ada sum if, sum ifs. Tapi gue di sini mau ngasih tahu count sama count E aja. Count itu untuk menghitung jumlah. Misalnya di sini ada jeruk, ada mangga, ada sirsak. Jeruk ini jumlahnya 5, 4, 3, 2. Kita mau menggunakan rumus count. Jadi kalau kita menggunakan rumus count itu count ya, count value satunya itu kita masukkan ke ini di sini guys. Jadi kita mau menghitung berapa sih datanya dari nilai 3, karena di sini ada 3, 1, 2, 3 gitu guys. Count itu count sama dengan 3. Count E, kalau count E itu digunakannya di sini, di abjad atau enggak di karakter gitu ya, kayak tambah gitu. Ini masuknya count E, count E, count E, count E, kurung, tarik garis, tutup kurung, 3. Ini sama dengan ini guys ya. Jadi ini rumus-rumus yang biasa digunain ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang sering digunain. Mungkin dasar-dasarnya ini dulu. Sum, kita balik lagi, sum itu menjumlahkan, average rata-rata, if adalah mencari apa, ya itulah ketika apa kita beri logical testnya apa, kita kasih value benar ketika benar atau ketika salah. Terus count A. Jadi seperti itu guys, mungkin penjelasan tutorial Excel secara singkat dulu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Halo guys. Nah, di sini gue ada ini nih. Coret-coret tadi. Halo guys. Ada nggak guys? Yang lain, Ayu, Vicky, Ilham, Jovan. Ada. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Cek sound. Halo semua. Wih, Cukup, Pi. Cukup. cukup. Ya udah, mana ya? Ya, jadi mungkin itu aja penjelasan. Materinya Oh, sama seperti yang ingin. kenapa?
Kenapa Ham? Materinya sama, Pli. Cuma ini lebih jelas aja nih, karena lo jelasin kan. Kan kalau yang di decoding kan cuma tulisan doang kan. Iya. Eh, bisa dipahami gak Ham kira-kira? Ada yang mau Bisa, ditanyain? Pli, bisa. Kalau nggak paham nantinya susah di kita di kedepannya, kan ini basic. Iya, betul. Mungkin secara gambaran mudahnya seperti ini ya gitu ya. Tadi gue juga ngasih tahu kalau eh, cara kita apa namanya, cara kayak gini gitu. Itu tinggal mencet shift ditambah panah gitu, panah. Nah, terus kalau misalnya kita di sini gitu ya, kita ingin blok seluruh tabel yang ada di sini gitu. Kita tinggal Ctrl shift kanan terus ke bawah. Nah, itu cara biar ngeblok tabel, terus kita kasih tabel. Tuh, itu mudahnya. Oh iya, merge. Lupa menyinggung merge ya. Merge ini fungsinya buat menyatukan sel ya, dari beberapa sel. Tuh. Sel. Itu aja sih mungkin. Apalagi ya. Jadi itu aja guys materi yang gue sampein pada part 1 ini. Mungkin di part 2 gue langsung bakal langsung ke Excel-nya lagi. Kita belajar mungkin pivot table, terus pakai filter. Misalnya kita nanti ada data yang besar, tapi kita pengen menampilkan beberapa data, kita bakal pakai gunain filter, guys. Terus juga bakal mungkin rumus-rumus yang lainnya juga gitu ya, yang bakal gue pakai. Oke. Oh ya, nanti tugas Excel gue bakal kirim setelah meet ini ya, nanti kalian bisa langsung isi. Deadline-nya itu hari Sabtu jam 12. Kalau misalnya kalian kesulitan, bisa langsung tanya aja ke gua, jangan sungkan, atau enggak ke siapa gitu yang ngerti Excel gitu. Ya udah, kalau gitu gua tutup pada Meet pada pembelajaran pertama ini. Kenapa Pli? Oke, tadi Rapli mau tutup ya, tapi gue pengen ada ya sepatah dua patah lah ntar di closing. Tadi gue opening, sekarang gue closing. Oke. Udah Pli, ada lagi nggak mau ditambahin? Oh iya Bah, udah silakan Pli. Oke, makasih Rapli Riyadi udah ngebahas base apa ya, base teorinya atau base praktiknya gitu ya. Tadi gua saya tuh udah cukup jelas. Gak apa kita di sini sambil belajar. Kalau ada yang kurang ya diimprove lagi ke depannya. Buat yang udah join anak-anak ML khususnya ya, kayak si Ayu, terus Ilham, Jopan, terus ada si Yadi gitu ya. Wah udah pada out deh. Terus ada kok Yadi ML, ada Amel juga. Tadi ada Tias, ada Vicky. Thank you banget udah pada join. Next pertemuan tadi kata si Rapli kita bakal bahas pivot table segala macam, filter. Nanti itu gue rasa bakal useful juga buat kita semua. Itu gue aja next pertemuan. Makasih buat yang pengen belajar lagi, nanti videonya bakal diupload sama Humas di YouTube. YouTube Iconic apa Pin? Lab Iconic. Oke. Nanti Kalau enggak
linknya bakal di-share di grup aja. Kalian bisa rewatch di situ dan bisa lebih memahami lagi gitu ya. Karena gue sendiri juga tadi agak ya ada yang ketinggalan lah karena kan sambil bootcamp juga guanya. Oke, dari gua gak ada lagi. Oh iya, kalau ada yang udah kelar project akhir ya kasih Ramadan tuh, Ramadannya udah hilang lagi. Ramadan kan dia udah project akhir, kalau ada yang sudah sampai project akhir di pelatihan di codingnya, boleh chat gua karena gue juga ini lagi project akhir dan gue juga udah kelar, tinggal di ya rapi-rapiin aja sih. Itu biar kita sharing aja, discuss. Kalau ada yang bingung sama tugasnya Rapli bisa chat langsung di grup atau enggak chat personal juga boleh atau nanya yang lebih paham. Dari Rapli pun juga gak masalah. Oke, itu aja. Oh iya, soalnya kita foto sih ini. Pli, SS bisa nggak, Pli? Bisa. Oke, kita foto dulu. Tadi saya Tutup dulu coy. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang bikin kalian gak enak. Mohon dimaafkan. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita on cam dulu yang masih hadir. Tadi gue lupa bilang sih, atau kita ada sisi foto di awal. Dia pas di awal gue bilang gitu. Oke, nggak apa. Yang ada aja di sini buat dokumentasi. Siapa lagi tuh? Jopan. Bentar. Gua mau on cam nih. Buat link YouTube nanti bakal segera di-share kalau videonya di-upload. Tenang aja. Oke, Jopan udah on. Terus apa lagi sini? Ada Yadi, ada siapa nih? Ayuning. Yuk. Boleh kalau mau on cam. Ambil juga boleh atau enggak ciwi-ciwi tadi diajak lagi boleh Tias. Kalau masih itu. Oke, kalau udah gak ada lagi ya. Langsung aja play hitung. Oke guys, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Mantap. Lagi enggak? Lagi. Cukup lah ya. Ya udah. Oke, cukup. Makasih buat yang udah berpartisipasi pada hari ini. Thank you banget. Ditunggu lagi partisipasinya buat next pertemuan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan jadi amal ibadah juga buat kita semua ke depannya. Oke, thank you semua. Makasih. Gua sebagai ketua divisi mengakhiri meet pada kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf sebagai perwakilan divisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Good night. Kalau yang mau ada terkait juga silakan lanjut. Guys. Thank you.